Yang mulia, mohon izin merekam yang mulia seperti biasa. Mohon izin merekam. Izin merekam yang mulia seperti biasa. Jadi sekarang kita saya yakin karena 5 tahun 2020 telah protokol persidangan. Pertama, setiap orang yang ada di persidangan harus wajib mengisi sekolah pada pengadilan ya. Kedua, pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman visual harus izin hakim, tadi sudah dilakukan oleh juga. Setiap orang juga melakukan prosedur untuk komunikasi untuk apapun juga. Ya, jadi semua diatur dalam ini. Jadi pemimpin sidang itu menjalankan sidang, menjaga ketertiban dan keamanan persidangan. Ya, jadi setiap perintah dari pimpinan persidangan harus ditaati dan diikuti. Ya begitu ya. Oke ya. Kita buka. Sidang di perkara perdata nomor 4 perdata gugatan 2020 pajak terus dibuka dan terbuka untuk dari sendiri ya. Kemudian untuk Betul. terbuat satu ada kuasanya, kedua juga ada kuasanya, Ada kuasanya. ketiga, 4, 5 dan 6 ada lengkapnya. Sesuai dengan persidangan lalu agenda hari ini untuk legal standing yang belum dapat silakan selesai. Ketiga terbuka. Izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Izin yang mulia. 2016 kita usah bicara dulu ya. Nanti saudara bicara. Ada tata tertib ya. Sedang ini bukan seperti warung bicara masing-masing bukan ya. Jadi karena legal standing ya terus sudah lengkap. Kita lanjutkan dengan mediasi ya. Saya tanya dulu kepada pihak penggugat. Ada nggak mediator yang ada untuk jadi mediator? Mohon izin yang mulia, izinkanlah kami berbicara yang mulia. Ya, coba ya kita media persidangan supaya efisien, hal-hal yang bersifat yang lain-lain daripada konteks perkara ini. Saya rasa kita lebih berhemat saja bicaranya. Dan kalau memang ada hal yang tidak diinginkan, nanti kan bisa ada jawab tidak mampu. Ya, saudara bisa melakukan kritik terhadap jawaban dari dia atau nanti dalam kesimpulannya. Ya. Mohon izin yang mulia, apakah saya sudah punya hak untuk bicara yang mulia? Ya, saya bertanya tadi pada saudara sudah punya nggak mediatornya? Iya, untuk menjawab tersebut, tentu saya perlu dikasih hak untuk bicara yang mulia. Iya, makanya saya bilang silakan. Baik yang mulia. Pada persidangan sebelumnya, yang mulia meminta KTP dari tergugat asli atau dilegalisir oleh notaris. Bagaimana kelanjutannya yang mulia? Kok tiba-tiba dianggap lengkap? Ya, karena saya sudah bilang
Ya tentu sampaikan ke saya dong, bagaimana kelanjutannya? Kan saudara dengar. Nggak dengar tadi, nggak ada suaranya. Yang kayak gitu. Ya sudah saya bilang lengkap karena dia tidak bisa kita paksakan. Seperti saudara juga akan bisa dipaksakan berbicara. Ya nggak apa-apa yang mulia, tolong dijelaskan. Iya. Lengkap itu definisinya apa yang mulia? Ya, karena memang sudah ada surat kuasanya dan sudah ada tanda nilai segala macam selesai ya. Oke, nanti kalau saudara keberatan bisa buat saudara mereplik. Saya nggak keberatan yang mulia. Saya minta penjelasan, bukan Ini keberatan. sudah dijelaskan, ya. Apa penjelasannya nggak jelas? Yang mulia meminta KTP dari tergugat. Pertanyaan saya, KTP-nya sudah ada atau belum ada? Coba sudah dijelaskan. Lihat tergugat saudara. Saudara penggugat, jadi kami tadi ke hakim ketua yang mulia, kami menyatakan bahwa kami mengajukan karena kami meyakini bahwa objek gugatan yang saudara ajukan adalah terkait kedinasan dan dibuktikan dari alamat dan materi gugatan, maka untuk membuktikan identitas kami mengajukan identitas pengganti berupa identitas kedinasan. Itu yang kami lakukan ke yang mulia, dan selanjutnya kami mohon kebijakan yang mulia untuk bisa menerima identitas tersebut untuk menyelesaikan tergugat. Iya. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Jadi maksudnya KTP dari tergugat akan diganti dengan satu dokumen baru yang namanya tadi apa? Identitas kedinasan. Identitas kedinasan dari tergugat. Ya. Apakah saya bisa lihat? Mana? Lihatin saja. Ya, Tadi sudah kami sampaikan ke yang mulia. Izin yang mulia, tapi kami tidak berkenan apabila yang penggugat untuk kalau mau lihat saya mengambil gambar. tapi bukan untuk verifikasi kan kalau Dilihat, tapi tidak diambil. Ya. Baik, mohon izin yang mulia. Ini kan mau diperiksa yang mulia. Nah, kalau kami boleh melihat tapi nggak boleh foto nih, maksudnya apa? Ya kan saudara katakan mau melihat, silakan dilihat. Ya, mau diperiksa. Garis bawahi jangan difoto. Ya, dasar hukumnya apa yang mulia? Hah? Kan ini sudah fakta persidangan yang mulia. Apa yang mau ditakutkan? Bukan fakta persidangan ya. Fakta persidangan nanti setelah materi saudara dibuktikan bahwa itu jadi fakta persidangan ya. Oke, kalau itu saya mau lihat. Ya silakan lihat sini saudara. Ya, silakan. Saudara yang mau bikin persidangan ya. Kita harus kooperatif sama agama. Tergugat satu mana? Tergugat itu mana? Disusulkan. Disusulkan. Jadi tidak ada. Segera disusulkan. Jadi tidak ada atau ada? Ada atau disusulkan? Nggak, hari ini ada atau tidak ada? Tidak ada. Pak. Ya. Mohon izin yang mulia. Ini jangan jadi persidangan abal-abal dong yang mulia. Kalau ada ya bilang ada, kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Coba kalau saya nggak maju, kan tidak terungkap itu barang tidak ada yang mulia. Ya. Bagaimana sidang bisa berlanjut? Tergugat. Persidangan juga harus memperoleh kata-katanya dari para tertulis. Anda berpihak kalau Anda percaya pada sesuatu yang tidak ada. Lah, saya juga percaya dengan kata-kata saudara. Saya kasih KTP asli yang mulia. Saya tunjukkan KTP asli saya. Lo jangan berdebat, saya bertanya. Silakan sudah dijawab dulu. Jawabannya apa? Terserah dia. Tidak ada. Oke, nanti lengkapin ya. Saya garis bawahi berita ya. Oke. Mohon izin yang mulia, kami ingin menanggapi lebih lanjut. Jadi, saya sudah mengirim surat kepada e-court. Apakah sudah diterima yang mulia? Surat apa? Jadi surat ini mengenai pemeriksaan legal formal tergugat yang mulia di e-court. Atau mau saya kasih ada kopiannya di sini? Boleh. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi berhubung ini sangat-sangat penting yang mulia karena tergugat adalah figur publik yang mulia. Karena dia figur publik, maka sangat penting untuk diperiksa dengan teliti yang mulia. Jangan sampai yang mulia nanti dianggap memihak para pihak, memihak tergugat hanya gara-gara percaya begitu saja dengan kalimat-kalimat tergugat, padahal barangnya tidak ada. Oleh karena itu penting untuk memeriksa yang mulia legal formal dari tergugat. Bahwa yang mulia, SEMA 7 tahun 2012 itu mengamanatkan seluruh hakim di lingkungan pengadilan negeri untuk mencermati dan memeriksa surat kuasa para pihak dengan seksama untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh keadilan formal bagi kedua belah pihak yang mulia. Bahwa yang mulia surat kuasa tersebut
tidak dapatlah kita anggap sah hanya karena ada sebuah dokumen yang judulnya surat kuasa khusus yang mulia. Itu anak SD juga bisa baca. Tetapi kita orang-orang akademis nih mulia, orang-orang yang di pengadilan yang sangat terhormat ini yang mulia. Surat tersebut perlu diperiksa unsur-unsurnya yang mulia. Terdapat minimal 4 unsur di dalam sebuah surat kuasa khusus bagi para pihak yang sedang berperkara di pengadilan negeri sesuai dengan amanat SEMA 7 tahun 2012. Unsur 1 itu adalah format surat kuasanya dan dokumen pendukungnya. Unsur kedua adalah kejelasan mengenai subjek hukum pemberi kuasa, yaitu para pihak. Unsur ketiga adalah kejelasan mengenai subjek hukum penerima kuasa, yaitu advokat. Unsur keempat adalah kejelasan mengenai tugas-tugas yang mau diberikan. Mari kita telaah lebih lanjut yang mulia. Yang pertama mengenai unsur dokumen pendukung dan format surat kuasa. Yang pertama harus ada satu surat yang judulnya surat kuasa khusus. Ini terpenuhi yang mulia. Tetapi bukan berarti lengkap, bukan berarti sah. Ada unsur kedua, harus menggunakan kop pribadi, bukan kop lembaga pemerintah. Karena yang digugat adalah pribadi, bukan dalam rangka jabatan. Ini tidak terpenuhi yang mulia, jelas-jelas tidak terpenuhi. Kemudian harus menggunakan kop, kalaupun pakai kop nih ya, harus gunakan kop jabatan diri sendiri, bukan kop jabatan orang lain. Ini tidak terpenuhi. Yang tanda tangan bukan tergugat. Kopnya bukan kopnya tergugat yang mulia, namun jadi kop yang nggak jelas yang mulia. Kemudian perlu fotokopi dan asli KTP semua orang yang ada namanya di dalam surat kuasa. Kalau mau diganti, ya itu kan hak penggugat, hak tergugat. Mau diganti menjadi identitas jabatan, is okay. Yang mulia bisa terima. Saya sih setengah terima, tetapi barangnya tidak ada yang mulia. Barangnya goib, tidak ada. Ini benar-benar nggak mereka mewakili tergugat. Tergugatnya tidak ada, KTP-nya tidak ada yang mulia. Kemudian jika dalam surat kuasa itu ada frasa jabatan, kan tadi ada tuh kalau nggak salah ya, frasa jabatan, maka kita perlu juga memeriksa jabatan ini valid atau tidak valid. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memeriksa? Tentu saja kita butuh selain fotokopi KTP dan asli KTP juga fotokopi dan asli SK pengangkatan jabatan untuk kita periksa kebenarannya. Karena surat kuasa itu kan tertulis tuh jabatannya. Kita perlu periksa benar apa tidak jabatan tersebut. Ini tidak terpenuhi. Kemudian yang F, jika alamatnya tidak sama dengan KTP dan seperti tidak sama yang mulia, maka kita butuh lagi nih dokumen fotokopi dan asli pendukungnya untuk menyatakan alamat tersebut. Ini tidak terpenuhi. Kemudian juga butuh yang mulia, di surat kuasa tertulis ada yang namanya surat permohonan bantuan hukum. Sampai hari ini kita tidak pernah melihat dokumen tersebut yang mulia. Nah, itu perlu ditunjukkan dong. Kenapa perlu ditunjukkan? Karena kita mau memeriksa nih. Bukan hanya gara-gara ada satu surat yang judulnya surat kuasa khusus kita anggap sah. Oh, tidak bisa. Ini mesti dilihat dulu. Mana dokumennya, permohonannya. Kita mesti baca dulu dokumennya. Gitu yang mulia. Kemudian dokumen tersebut setelah dibaca kan disetujui. Dokumen permohonan bantuan hukum kan belum tentu disetujui. Ada surat baru lagi yang namanya persetujuan. Ini juga harus ada. Ini tidak ada yang mulia. Kemudian fotokopi dan asli BAS atau berita acara sumpah advokat apabila prinsipal tidak hadir namun dikuasakan. Ini juga tidak terpenuhi yang mulia. Lah kok bisa ada orang bukan advokat beracara di pengadilan negeri mewakili seseorang yang mulia sebagai kuasa hukum. Sepemahaman kami sih harus advokat yang mulia. Lah kalau nggak advokat bagaimana ceritanya nih? Apakah mereka ini punya kompetensi hukum? Kok bisa bukan advokat beracara di pengadilan? Bagaimana teman-teman yang advokat di sini yang menguasai hukum? Apakah bisa orang yang bukan advokat tidak kita kenal menjadi kuasa hukum di pengadilan untuk orang lain? Gila ini pengadilan kalau dinyatakan sah yang mulia. Baik yang mulia. Masih ada yang mulia? Kita bisa bersurat di komisi judisial untuk ini, Pak. Baik, masih ada yang mulia? Baik yang mulia, masih ada. Kemudian nomor 2 adalah kejelasan mengenai subjek hukum pemberi kuasa, yaitu siapa? Tergugat itu sendiri. Poin-poinnya adalah pemberi kuasa adalah tergugat sebagai pribadi diri sendiri
Ini tidak terpenuhi yang mulia. Pemberi kuasa harus tergugat. Di dalam surat kuasa tersebut, pemberi kuasanya bukan tergugat. Pemberi kuasanya bukan para pihak. Lah orang dari mana bisa mewakili tergugat untuk memberi kuasa kepada orang lain? Kacau yang mulia. Model protokol judicial, silakan. Kemudian, jika tergugat tidak dapat menandatangani surat kuasa, kan ini kan surat kuasa yang tanda tangan bukan tergugat. Kalau contohnya nih, tergugat itu stroke atau sakit atau lumpuh, oke lah, dia tidak bisa tanda tangan surat kuasa. Tetapi tentu saja dia bisa memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk menandatangani surat kuasa. Ini tidak terpenuhi yang mulia. Tidak ada fotokopi maupun asli surat kuasa untuk menandatangani surat kuasa. Mungkin di surat tersebut disebutkan adanya pelimpahan mandat yang mulia. Namun tidak jelas yang mulia, mandat tersebut ada di pasal berapa, ayat berapa. Kemudian mandat itu adalah dalam rangka pemerintahan yang mulia. Ini bukan pemerintahan, ini adalah pengadilan negeri yang saya gugat pribadi yang mulia. PMK tidak dapat digunakan dalam pengadilan negeri karena di surat kuasa tersebut ada peraturan Menteri Keuangan PMK untuk melegalisasi tindakan mereka ini. Tapi mohon maaf yang mulia, pengadilan negeri adalah yudikatif, betul ya? Tidak tunduk kepada eksekutif. Yudikatif tidak boleh tunduk pada eksekutif. Pengadilan hakim tidak boleh tunduk pada peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian PMK tersebut juga berlaku umum yang mulia, sedangkan sengketa ini adalah sengketa khusus. Sehingga perlu surat kuasa khusus untuk memberi wewenang menandatangani surat kuasa khusus untuk sengketa aqua yang khusus spesifik ini. Kemudian juga perlu disebutkan dengan jelas siapa nama, nomor NIK dan alamat dari tergugat. Yang mulia, di surat kuasa tersebut tidak ada satu frasa pun yang menuliskan nama tergugatnya siapa, atau nomor NIK-nya berapa, atau alamatnya di mana. Tidak ada yang mulia. Jadi surat kuasa tersebut ada satu surat namanya surat kuasa, tapi di dalam itu tidak menjelaskan siapa tergugatnya. Tidak ada nama tergugatnya di situ yang mulia. Jadi ini surat kuasa error in persona yang mulia. Kemudian surat kuasa itu harus jelas, penerima kuasa itu harus bertindak untuk dan atas nama tergugat sebagai nama pribadi, bukan sebagai nama jabatan. Ini lagi-lagi tidak terpenuhi yang mulia. Tidak ada satupun frasa Sri Mulyani Indrawati selaku tergugat di dalam surat kuasa tersebut. Hanya tertulis mewakili Menteri Keuangan. Loh, nggak ada urusan dengan Menteri Keuangan. Yang kita gugat adalah Sri Mulyani Indrawati, bukan Menteri Keuangan. Kemudian perlu juga kejelasan mengenai subjek hukum ya, penerima kuasa yaitu para advokat. Yang paling penting yang mulia, penerima kuasa adalah advokat sebagai pribadi diri sendiri, ini tidak terpenuhi. Kita bagaimana bisa bersidang kalau yang menjadi kuasa hukum itu bukan seorang advokat yang mulia. Kemudian juga perlu disebutkan dengan jelas siapa nama, nomor NIK, dan alamat dari penerima kuasa. Ini tidak terpenuhi yang mulia. Kalau nggak salah ada 36 penerima kuasa yang mulia. 36 kuasa hukum yang mewakili satu orang untuk melawan satu orang warga negara. Tidak ada satupun yang advokat yang mulia. Dan tidak ada satupun yang dijelaskan nomor NIK-nya berapa, alamatnya di mana. Kemudian yang terakhir, kejelasan mengenai tugas-tugas yang diberikan. Nah, yang ini saya tidak komplain, ini terpenuhi, sangat lengkap sekali tugas-tugas yang diberikan. Nah, yang mulia, berdasarkan keterangan di atas, pemeriksaan legal formal tergugat ini menunjukkan hanya ada 2 dari 15 unsur legalitas surat kuasa yang mulia yang dapat terpenuhi oleh tergugat. Ada 15 unsur, hanya 2 yang terpenuhi. Itu pun yang terpenuhi adalah adanya surat yang judul surat kuasa khusus dan ada tugas-tugas yang diberikan. Yang lainnya tidak terpenuhi yang mulia. Terlebih lagi yang datang bukan advokat, kemudian KTP-nya sampai sekarang belum ada yang mulia. Jadi nggak jelas ini siapa. Itu kemudian ada lagi detail di bawahnya yang nomor C adalah pemeriksaan legal formal untuk yang tergugat 2, 3, dan 4, 5 itu sama saja yang mulia. Namun yang tergugat 2 sampai 6 ini dapat memenuhi 4 dari 15 unsur legal formal ini yang mulia. Kesimpulan yang mulia dan usul,
dari penjelasan tersebut di atas yang mulia, kami menyimpulkan bahwa surat kuasa tergugat masih tidak jelas yang mulia. Banyak unsur yang tidak terpenuhi, melanggar SEMA 7 tahun 2012 yang mulia. Hakim harus patuh kepada SEMA dari Mahkamah Agung, bukan patuh kepada seorang oknum menteri yang mulia. Kemudian bahwa ketidakjelasan surat tugas tersebut menyebabkan cacat formil dan tidak sahnya surat kuasa yang mulia, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya yang mulia, kami mengusulkan kepada majelis hakim yang terhormat ya, agar melakukan pemanggilan atau rilas ulang kepada tergugat secara resmi yang mulia, karena dianggap tidak hadir. Terima kasih yang mulia. Jadi ini sebenarnya belum jaminan ya. Karena seharusnya setelah lengkap tugas tadi ini adalah mediasi dan saudara sudah seperti melakukan jawaban ya. Jadi karena ini sidang dibuat oleh majelis hakim yang saya beranggapan ini sudah proses selesai ya, kita lanjutkan dengan mediasi ya. Mohon izin yang mulia, kalau memang yang mulia mau memaksakan surat kuasa dianggap sah, tentu saja keberatan saya tersebut perlu dijelaskan yang mulia. Ya, nanti saudara bisa jawab. Katanya bukan surat menyurat. Itu kan jawab final. Iya, sekarang kan yang mulia Kamu bermasalah sepele gitu lah. Loh, kok sepele yang mulia? Legal formal sepele. Final, saudara jawab, sah tidak mereka, baru kita bisa pertimbangkan. Enggak, sekarang ini kan mau dianggap sah. Kalau mau dianggap sah, tentu saja argumen saya perlu dibantah oleh yang mulia. Iya. Nah, sekarang saya tanya. Ada jalurnya, jalur kita bantah dengan putusan ya. Bukan yang mulia. Begitu saja kita bantah seperti orang di Indonesia. Bukan yang mulia. Ya. Mohon izin yang mulia. Jadi, Sekarang sudah kita dengar. Kalau saudara mau serahkan, silakan serahkan suratnya yang tadi. Ya. Sudah. Sudah kan? Oh sudah tadi. Oh ya, oke ya. Ini ya. Mohon izin yang mulia. Jadi ini bukannya saya tidak mau jawab dijawab. Ini kan masih belum masuk ke jawab dinawab. Jadi yang mulia sendiri yang menyatakan. Kepada saudara, saya sudah sarankan kepada tergugat dari kemarin kan, sarannya gantikan. Tapi kalau mereka tetap mau berdapat ijazah bagaimana? Boleh saya jawab yang mulia? Nah, mereka tidak pernah bilang tidak mau kasih. Mereka bilang nanti akan dilampirkan yang mulia. Ternyata tidak ada, bagaimana upaya paksa gitu? Enggak, mereka nggak bilang nggak mau yang mulia. Jangan berasumsi yang mulia. Katanya berlaku dengan Oke. Kami perlu menyampaikan bahwa kami sudah merasa bahwa surat kuasa yang kami ajukan itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, baik SEMA yang berlaku maupun PMK 233 terkait permohonan terkait bantuan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal-hal terkait perdebatan terkait keabsahan sengketa, saya rasa kami sepakat dengan majelis hakim yang mulia bahwa kami akan menyampaikan dalil-dalil kami terkait keabsahan surat kuasa ini dalam jawab dinawab yang mulia, sehingga demi efisiensi sidang kami mohon kebijakan yang mulia bisa tetap melanjutkan sidang. Terima kasih yang mulia. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Bukan kita seperti langsung berdebat ya. Kita tidak berdebat yang mulia. Bukan, saya tidak bilang kita berdebat semua. Tapi seolah-olah kita berdebat dengan salah. Misalnya surat kuasa tidak sah, segala macam. Saudara tidak dinyatakan tidak sah atau tidak. Nanti bisa saudara jawab dan kita akan putuskan apa bisa sah. Bukan begitu yang mulia. Caranya mekanismenya. Bukan begitu yang mulia. Maksudnya bukan begitu yang mulia. Tadi tergugat sudah menyatakan mereka itu belum lengkap dan mereka mau melengkapi. Kalau mereka bilang tidak mau melengkapi, selesai ini sidang. Oke, tetapi kan dia sendiri yang bilang barangnya belum ada, tetapi ada dan kami mau sampaikan. Kan kata tergugat sendiri, bukan saya yang ngomong yang mulia. Apa omongannya? Mohon izin yang mulia. Semua yang disampaikan penggugat itu tidak ada dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012. Itu dia hanya bikin sendiri. Kalau di surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 itu disebutkan secara jelas di sini. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa. Surat kuasa kami sudah jelas pihak pemberi kuasanya. Kemudian pihak penerima kuasa, surat kuasa kami juga sudah jelas pihak penerima kuasanya. Kemudian dan pokok sengketa. Di dalam surat kuasa kami juga sudah menyebutkan pokok sengketanya terkait dengan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat. Kemudian kalau berdasarkan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di buku 2 Mahkamah Agung, penggugat menganggap kami tidak bisa mewakili
Nah, di dalam buku 2 Mahkamah Agung ini disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari tergugat atau pemohon pengadilan adalah salah satunya adalah Biro Hukum Pemerintah, TNI, Kejaksaan, atau TNI. Jadi semua yang disampaikan penggugat tadi itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada di dalam SEMA maupun buku 2. Jadi mohon terima kasih surat kuasa kami sudah diterima karena sudah sesuai dengan SEMA, sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Terima kasih yang mulia. Mohon izin yang mulia, ini sama sekali tidak menjawab yang mulia. Yang kita permasalahkan barusan itu adalah mengenai KTP. Tadi yang Di mulia, dalam SEMA ini nggak ada diharuskan KTP. iya nggak apa-apa. Kan tadi Anda sendiri yang menyatakan KTP-nya ada, kami mau berikan berikutnya. Anda yang sampaikan loh, bukan saya yang ngomong. Bagaimana? Itu yang kami permasalahkan yang mulia. Kami tidak menyampaikan Coba KTP. bahasanya yang dipinti, kita sama-sama dengar semua. Direkam yang mulia. Tadi kan dia ngomong, ada barangnya, hari ini tidak ada, mau kami sampaikan berikutnya. Dia ngomong begitu tadi. Ya, izin menyampaikan posisi kami. Oke. Jadi kami akan jelas. Ya. Kami meyakini bahwa dengan tanpa identitas pun surat kuasa kami sudah sah. Itu satu. Kami menghargai arahan yang mulia majelis hakim sidang selanjutnya yang meminta kami untuk melengkapi satu dokumen. Namun demikian kami kembalikan argumen pada persidangan hari ini bahwa oleh karena kami tetap meyakini materi persidangan ini adalah terkait kedinasan, maka identitas tergugat dan pengajukan kami gantikan dengan identitas kedinasan. Tadi penggugat mempermasalahkan ini belum lengkap, ada satu tergugat yang belum menyampaikan identitas kedinasannya. Kami menyampaikan akan kami upayakan untuk menyusulkan. Namun demikian kita yang disampaikan oleh rekan kami dengan atau tanpa identitas tersebut, kami berpendapat bahwa surat kuasa kami sudah sah berdasarkan aturan-aturan yang tadi sudah disampaikan. Untuk efisiensinya jalannya persidangan yang mulia majelis hakim, kami mohon perkenan yang mulia agar perdebatan ini tidak berpanjang-panjang. Masih ada proses jawab tinjawab ke depannya. Kami pun akan memperkuat argumentasi kami mengenai keabsahan surat kuasa dalam jawab tinjawab tersebut, dan silakan penggugat apabila keberatan menyampaikan bantahannya dalam jawab tinjawab tersebut. Terima kasih. Ya. Mohon izin yang mulia. Jadi sudah kita tutup aja, ya. Oh, jangan ditutup dulu yang mulia. Berdebat lagi sudah cukup saya rasa. Enggak, belum cukup yang mulia. Saudara baru-baru kita harus waktu banyak persidangan. Makanya yang mulia, ini harus jelas. Apakah identitas kedinasan, identitas surat kuasa, identitas dari tergugat itu perlu atau nggak perlu? Kalau perlu, mereka sudah menegaskan kami ada barangnya, tetapi hari ini belum disampaikan. Kami akan sampaikan berikutnya. Atas dasar tergugat ini, kami menyatakan ini belum sah, yang mulia. Kalau memang tidak perlu, ya tidak perlu. Nggak usah lagi dikasih tugas. Teks dulu. Wajah coba baca di sini. Apa yang mulia? Saya prinsipal yang mulia. Iya, mulia. Oke. Bacanya. Yang saudara ngomong tadi baca. Mohon izin yang mulia. Tadi sih saya sudah bacain semua ya. Cuman yang dasar dulu nih yang mulia. Yang dasar dulu adalah mengenai identitas dari Ada. Saudara kita lihat apa? KTP dari tergugat. Kan soalnya kalau identitas, kalau KTP itu diatur di mana? Yang minta, saya Ya, saudara ada ya, maju. Ketua majelis yang minta, ketua majelis yang mengizinkan mengganti dengan identitas itu. Nah, selesai satu tidak ada. Yang mau diganti tidak ada. Gimana? ada satu yang diberikan sudah. Ini kan belum lengkap. Apakah kemudian itu harus lengkap semua? Harus dong. Siapa bilang? Saudara jangan tahu ya. Ini Jadi salah satu pihak tergugat tidak hadir. Itu biasa bisa kecuali semua tergugat. Ini kan sudah ada yang hadir. Makanya yang satu ini mau diambil atau tidak hadir. Yang mana? Yang tunggu satu. Tapi surat kuasanya sudah cukup. Itu jawaban dari majelis. Sudah cukup. Yang sudah cukup Ya. tanpa identitas ke Identitas itu surat kuasa. identitas itu. Coba saudara diberikan identitas yang mana maksudnya? Ya seperti ini. Tapi
Ini namanya integritas. Mereka yang identitas. Mereka yang bilang bukan saya. Integritas. Mereka yang bilang bukan saya. Mereka yang bilang bukan saya. Lalu mendebat mereka menyatakan bukan saya. Yang saudara bilang identitasnya ini sudah disebutkan bahwa sebagai kuasa dari pihak tergugat. Ini kan yang ini, bukan ini yang ini. Ini kan sudah selesai. Nah, ini dua. Ya. Ini dua satu, itu dua satu. Nah, yang ini yang ini. Siapa coba satu ini sini? Coba lihat. Susah baca. Saudara baca sendiri. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia. Betul? Ya. Berarti di atas nama siapa? Atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia. Siapa Menteri Keuangan? Sudah pada sebutannya belum? Siapa Menteri Keuangan? Bisa kita tahu. Jawab. Saya tidak tahu. Jawab. Loh, Saudara diminta kita menjawab, tapi saudara diminta menjawab, saudara tidak mau. loh kok nggak boleh bilang tidak tahu? Ya. Saudara nggak tahu, jadi sini. Tidak tahu ini ya. Ya, saudara baca. Oke, ada tanya di situ. Ini kan berdasarkan dari kan. Inilah dasar pendelegasian itu, makanya menandatangani adalah setiap untuk pemberian kuasa. Saudara baca lagi. Ini. Ya. Ini sudah. Saudara baca dulu, jangan membolak-balik. Ya. Penandatangan surat kuasa kepada penandatangan perkara untuk mewakili Kementerian Keuangan, bukan Menteri Keuangan. Yang saya bukan Kementerian Keuangan. Yang saya buat adalah Sri Mulyani Indrawati sebagai pihak dalam satu perkara. Jadi ini sudah tidak benar Yang Mulia. Salah. Iya, karena jabatan mendapat diri menjadi seorang presiden. Karena itu saudara menurut Sri Mulyani. Ini saya ngerti juga jawaban saudara tadi. Nah kan, tapi saudara memakai alamat itu kementeriannya. Itu gugatan sekarang itu harus jawab sama dia. Itu belum dijawab sama mereka. Kalau gugatan saudara pun ya misalnya, saya akan mendahului. Tapi bagaimana gugatan seperti itu misalnya alamatnya saudara pribadi kan? Ya sudah juga secara pribadi atau dinas. Apakah itu mati lagi? Tidak berhubungan. Kelena ya. Kasih tahu kami nggak kasih. Kasih Jangan buat kursi. kita ada satu kursi ya. Tapi ada satu Maka itu saja ada mekanismenya. Gugatan ini nanti ada jawaban dari saudara. Dan mereka itu sudah jawab aja bahwa tidak sah kuasa mereka gitu misalnya. Jadi kita nggak usah lama. Sudah tetap langsung melakukan begini gimana tidak mengerti bangsa. Ya, waktu lagi kayak gitu ada jawaban. Jadi saya rasa sudah selesai. Belum Yang Mulia, masih ada mau kami sampaikan. Mohon izin Yang Mulia. Jadi hukum acara itu kan sepemahaman kami, ini kan legal formal dahulu, kemudian mediasi, ya kan? Nah, jawab denial masih jauh. Kalau mediasi gagal dan sebagainya baru jawab denial. Sekarang ini kan pemeriksaan legal formal, ya kan? Pemeriksaan legal formal itu sudah saya sampaikan. Selain untuk melihat ada dokumen namanya surat kuasa, kita perlu melihat unsur-unsur dari surat kuasa tersebut. Nah, yang paling basic adalah identitas dari tergugat. Identitasnya itu belum ada Yang Mulia. KTP-nya tidak ada, kalaupun mau jabatan, SK jabatan tidak ada, kalaupun mau kartu pegawainya tidak ada. Sedangkan yang lain ada loh semua kartu pegawainya. Begitu. Yang Mulia, kenapa yang satu ini begitu istimewa, tidak mau kasih kartu pegawainya? Kalaupun itu ada ya, kita tidak tahu ada atau tidak ada Yang Mulia. Itu baru basic sekali. Nah, jadi nggak jelas ini apakah Yang Mulia mau menentukan bahwa tergugat itu tidak perlu diberikan identitasnya. Kalau begitu kan ya, nyatakan saja sikap Yang Mulia. Sikap majelis tidak perlu identitas dari tergugat
Ya mereka tidak usah lagi menjanjikan kami mau kasih minggu depan, nggak usah. Sudah nggak perlu sama majelis hakim. Nah itu dulu yang mulia, satu dulu kita mesti clearkan. Identitas tergugat sampai hari ini belum ada dokumennya yang mulia. Bagaimana? Ya, itu tadi yang saya bilang, apa yang saudara katakan itu dibuat saudara jauh aja nantinya. Memang kita tahu masih jauh acara jaminan, kita tahu semua. Ya, mediasi aja belum tentu berhasil atau bagaimana. Ya, mediasi itu baru nanti jaminan awal. Nah, dengan adanya jaminan itu, kita bisa mempertimbangkan. Ya, kalau kayak gini modelnya seperti di Indonesia sana repot besar. Apa dasar kita untuk bertindak? Ya, jadi kalau memang apa, saya sebagai pimpinan sidang menyatakan bahwa kegiatan situasi mereka itu sudah cukup. Walaupun tadi saudara memperkenalkan KTP-nya, KTP itu kan cuma identitas saja, tapi ini kan saudara yang sebagai penggugat yang harusnya mencantumkan dalam gugatan saudara identitasnya dia. Loh, kok saya yang salah? Kok saya yang salah? Jadi gini. Mohon izin yang mulia, mohon izin. Mohon izin yang mulia. Ini kan yang mulia lagi mau memverifikasi. Belum cukup yang mulia. Ya, mohon izin yang mulia. Kami belum cukup yang mulia. Ya, kami belum cukup yang mulia. Masih ada mau disampaikan yang mulia. Saya bertanya lagi sekali lagi. Saudara sudah punya mediator belum? Kami masih ada mau disampaikan yang mulia mengenai legal formal. Yang mulia belum menegaskan apakah surat kuasa itu tidak perlu identitas sama sekali. Saya tidak, ya. Saya tidak perlu menegaskan karena saya bukannya budak saudara untuk saudara perintah. Ya. Nah, jangan diputar balik. Saya tidak bermaksud memerintah. Jangan marah-marah yang mulia, santai. Jangan boleh marah. Makanya saya tidak pernah bilang Anda menuduh saya. Anda menuduh saya memerintah majelis. Saya tidak memerintah majelis. Iya, kami menghormati persidangan yang mulia. Jadi kalau saudara tidak bisa sopan, ya. Apa definisi sopan? Masa bertanya tidak sopan? Jangan saudara mendefinisikan hal yang bersifat umum sudah diketahui oleh fakta umum, ya. Saudara kalau memang sarjana sudah tahu fakta umum itu bagaimana tentang sopan. Ya? Mohon izin yang mulia, bukan begitu yang mulia. Kami tuh hanya mempertanyakan apakah yang mulia ingin menegaskan bahwa identitas dari tergugat itu tidak perlu. Itu aja yang mulia. Kalau memang mau jangan tidak perlu nggak apa-apa. Bahwa surat kuasa sudah cukup itu aja. Ya, apakah sudah cukup tersebut? Atau keberatan bisa saudara jawab dalam replik saudara. Ya? Mohon izin yang mulia. Cukupnya surat kuasa tersebut kan ada unsur-unsurnya. Saudara punya mediator apa tidak? Mohon izin yang mulia, kami masih ingin bicara yang mulia. Masih ingin kami sampaikan. Ya kasihan itu yang lain dulu banyak loh sidang itu saudara aja sidang hari ini. Ya, mohon izin yang mulia. Enggak, kalau memang saya nggak mau kasih hak bicara ya kasih tahu aja. Kamu tidak boleh lagi punya hak bicara. Ya sudah, jangan dilarang dong. Iya. Dan adab ada istiadat, harus selalu gitu. Ya, kalau mau bicara apakah tidak beradab? Dan tinggi tidak punya adab itu berarti tidak juga sama dengan. Ya, apakah saya mau dinyatakan tidak punya adab? Saya tidak mengatakan gitu. Ya, makanya saya bertanya. Saya bertanya. Ya. Jadi sekali lagi saya bertanya, saudara punya mediator apa tidak? Mohon izin yang mulia, sebelum kami menjawab tersebut, kami masih ada yang mau disampaikan sehubungan dengan legal formal. Apakah masih dikasih hak untuk bicara? Ya, sedikit 5 menit belum bicara. Nah, mohon izin yang mulia, surat kuasa tersebut masih sangat tidak jelas yang mulia. Dimulai dari identitas dari tergugat. Identitasnya itu tidak ada dokumennya yang mulia. Menurut kami kalau yang mulia langsung percaya begitu saja pada surat kuasa, ya itu namanya memihak yang mulia kepada tergugat. Saya saja harus memberikan KTP saya, asli saya berikan, kopi saya berikan. Tetapi tergugat tidak perlu diberikan identitas tersebut. Padahal itu yang minta bukan saya, yang minta adalah majelis. Kemudian hari ini angin berubah nih, yang harusnya minta menjadi tidak perlu, begitu loh. Makanya saya butuh kejelasan. Apakah identitas tergugat menjadi tidak perlu? Kan ini kan tinggal dijawab, ya tidak perlu gitu, atau ya perlu minggu depan. Begitu ini belum jelas yang mulia. Jadi yang mulia harus tegas. Oke, saya nyatakan surat kuasa ini sah dan tidak perlu identitas tergugat. Saya tidak perlu.
Nah, itu yang mulia yang saya butuhkan dari entitas dahulu yang mulia. Mohon izin yang mulia. Saya katakan sudah sesimpulkan, ya. Berkali-kali saya ngomong kepada saudara, kenapa sih nggak bisa ditafsirkan? Ini suruh pos mereka sudah cukup. Mohon izin yang mulia. Kalau tidak cukup, silakan saudara jawab. Nanti akan dapat timbulkan begitu mekanismenya. Mohon izin yang mulia. Berkusik kayak gini. Mohon izin yang mulia. Jangan minta saya mentafsirkan yang mulia. Tegaskan saja, tegas saja. Kita akan membuat satu penafsiran kita masing-masing. Kedua juga boleh menafsirkan. Ya, Bukan. Nanti akan disimpulkan oleh majelis hakim bagaimana statusnya mereka. Gitu aja. Ya. Makanya kesimpulannya kan sekarang nih supaya legal formal bisa maju, ya kan? Oke, sekarang saya udah kita nggak usah berapa kita tutup aja perdebatan ini. Saudara kalau tidak punya nggak punya mediator, silakan aja dari mediator itu mediator Tidak boleh. ya. Itu ya berarti Perma 1 2016 tidak dapat dilaksanakan. Ya. Tidak dapat dilaksanakan dengan konsekuensinya ya para pihak nanti akan dinilai oleh majelis hakim. Oke ya. Jadi kalau begitu itu dicatat ya. Pada tidak punya mediator ya. Saya tidak pernah menyatakan seperti itu yang mulia. Oke ya, kalau begitu majelis hakim akan menunjuk mediator yang akan memediasikan mudah-mudahan juga dan itu bisa berdamai. Ya, kita tunjuk Pak Sunoto. Ya, Pak Sunoto aja. MKN ya, Pak Sunoto MKN yang akan membantu dalam proses perdamaian ini mudah-mudahan bisa berdamai. Ya, jadi untuk penjelasan mediator mungkin juga tidak mau ditandatangani atau mau ditandatangani sekarang kamu tandatangani Apa itu yang mulia? Ya, jadi sudah kita tunjuk tadi Apa itu yang mulia? Dokumen apa itu? penjelasan mediator, saudara bisa baca nanti ya. Penjelasan tentang mediasi ya. Ini bisa dihubungi oleh mediator ya. Oke, jadi saya bacakan sedikit ya. Saya bacakan manfaat dari mediasi ya. Sesuai Perma 1 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik. Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dan itikat baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dapat dikategorikan tidak beritikat baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi. Dalam proses mediasi, para pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim, maka biaya ditanggung para pihak. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang telah dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikeluarkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silakan ya. Itu ya penjelasannya tentang mediasi berdasarkan Perma 1 2016. Ya. Mau katakan? Sudah saya jelaskan tadi. Ini tantangan mengenai apa nih yang mulia? Persetujuan atau? Oke, Pak mediasi dalam tentang rokok tergugat ya. Sekali lagi, tergugat mengatakan apa baca silakan ya. Keberatan, dia keberatan. Jadi yang pertama harus terus ini. Nyaman. Yang tadi itu Pak, yang kartu identitas, dia keberatan, saya bisa sendiri. Jadi awalnya kalau ini punya sertifikasi, kalau sudah ada foto, silakan. Kalau nggak mau foto, silakan. Baca ini sekarang.
ini tidak ada kaitannya dengan tergugat. Ini tidak ada kaitannya dengan ya, jadi saya harap mudah-mudahan perkara ini bisa berjalan dengan damai. Mohon izin yang mulia, masih ada yang mau kami sampaikan. Ya kalau ada proses perkara ini silakan dengan mediasi ya, kalau ada hubungannya saya rasa kasihan yang lain. Masih ada yang mulia. Mohon izin yang mulia, jadi karena keberatan-keberatan kami ditolak oleh yang mulia ya, atau tidak dipenuhi oleh yang mulia majelis hakim. Dimulai dari pertanyaan yang sangat simpel saja, apakah identitas dari tergugat tidak perlu atau perlu? Yang mulia keberatan yang mulia, ini sepertinya mengulang-ulang saja. Terus juga ini sepertinya karena dari awal penggugat ini melakukan perekaman, hal-hal yang disampaikan ini adalah diunggah ke dalam channel YouTube-nya. Jadi menurut saya ini hanya sebagai konten. Menurut kami penggugat bukan mencari kebenaran material, tapi hanya materi untuk dalam konten. Jadi demi kelancaran persidangan ini kami mohon ketegasan yang benar. Sekali lagi saya bilang ada mekanismenya setelah mediasi gagal, nanti jam final silakan saudara. Kalau sekarang kita tidak bisa bersikap. Mohon izin yang mulia, bukan itu yang mau kami sampaikan yang mulia. Masih ada yang mulia mau sampaikan yang mulia. Singkat saja yang mulia. Singkat saja yang mulia. Masih ada yang mulia. Ada yang singkat yang mulia. Saya bicara dulu. Iya, tapi kasih kami waktu dong. Saudara bicara. Yang lain yang mulia mau kami sampaikan. Saudara bicara, saudara juga dengarkan saudara saya bicara. Baik yang mulia. Jadi karena itu perkara ini kita tunda sampai dengan nanti hasil mediatornya ada laporan dari mediator bahwa berhasil atau tidak terhadap perdamaian yang dilakukan ya. Mohon izin yang mulia, masih ada yang mau kami sampaikan. Baik yang mulia, ini sedikit saja yang mulia. Jadi tadi kan sudah kami sampaikan bahwa kami ada keberatan, namun keberatan tersebut tidak dipenuhi atau tidak diakomodir oleh yang mulia majelis hakim. Nah, kami meminta agar keberatan ini, walaupun disampaikan secara lisan dan juga ada tulisannya, ini agar dicatat oleh Ibu Panitera atau Bapak Panitera. Kami minta ini dituangkan di dalam putusan dan diberikan pendapat hakim beserta dasar hukumnya resmi di dalam surat putusan. Begitu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Oke, maka itu ada mekanismenya, ada jawab final, review kemudian di surat putusan. Ya, nanti majelis hakim akan menerima laporan dari mediator berhasil atau tidak mediasi tersebut ya. Izin yang mulia. Izin yang mulia.